Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Sadah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengetahuan mengenai konsep habitus dari Bourdieu. Langsung aja ya. Habitus adalah struktur mental atau kognitif yang dengannya orang berhubungan dengan dunia sosial. Orang dibekali dengan serangkaian skema terinternalisasi yang mereka gunakan untuk mempersepsi, memahami, mengapresiasi, dan mengevaluasi dunia sosial. Melalui skema ini, orang menghasilkan praktik mereka mempersepsi dan mengevaluasinya. Habitus adalah produk dari internalisasi struktur dunia sosial. Habitus diperoleh sebagai akibat dari ditempatinya posisi di dunia sosial dalam waktu yang panjang. Dengan demikian, habitus bervariasi tergantung pada hakikat posisi seseorang di dunia tersebut. Tidak setiap orang memiliki habitus yang sama. Habitus bersifat langgeng dan arahnya dapat dibalik. Maksudnya, dapat dipindahkan dari suatu medan ke medan lainnya. Habitus memproduksi dan diproduksi oleh dunia sosial. Memproduksi artinya, habitus adalah struktur yang menyusun dunia sosial. Sedangkan diproduksi artinya, habitus adalah struktur yang disusun oleh dunia sosial. Habitus memberikan prinsip-prinsip yang digunakan orang untuk membuat pilihan-pilihan dan memilih strategi-strategi yang akan mereka gunakan di dunia sosial. Seperti yang dikatakan oleh Bourdieu, bahwa orang-orang tidak bodoh tetapi juga tidak sepenuhnya rasional. Habitus bukan suatu struktur tetap yang tidak berubah, tetapi lebih tepatnya ia disesuaikan para individu yang terus-menerus berubah dalam menghadapi situasi bertentangan tempat mereka menemukan diri. Habitus berfungsi di bawah level kesadaran dan bahasa di luar jangkauan pemeriksaan introspektif yang diteliti dan mengendalikan oleh kehendak. Meskipun kita tidak sadar akan habitus dan melaksanaannya, ia mengatakan dirinya di dalam aktivitas kita yang paling praktis. 7 elemen penting tentang habitus menurut Kaladen 2005. Pertama, produk sejarah sebagai perangkat disposisi yang bertahan lama dan diperoleh melalui latihan berulang kali. Habitus yang termanifestasikan pada individu tertentu diperoleh dalam proses sejarah individu. Kedua, lahir dari kondisi sosial tertentu dan karena itu menjadi struktur yang sudah diberi bentuk terlebih dahulu oleh kondisi sosial di mana dia diproduksi. Habitus adalah suatu struktur yang menstrukturkan. Ketiga, disposisi yang terstruktur sekaligus berfungsi sebagai kerangka yang melahirkan dan memberi bentuk pada persepsi, representasi, dan tindakan seseorang, atau habitus adalah suatu struktur yang distrukturkan. Keempat, sekalipun habitus lahir dalam kondisi sosial tertentu, dia bisa dialihkan ke kondisi sosial yang lain. Artinya, habitus bersifat transposable, yaitu kebiasaan sosial yang dibentuk itu menjadi cara penyelesaian dari suatu masalah yang muncul dari suatu konteks sosial baru. Kelima, bersifat prasadar karena bukan hasil dari refleksi atau pertimbangan sosial, lebih ke spontanitas yang tidak disadari dan tidak dikehendaki dengan sengaja. Keenam, bersifat teratur dan berpola, tetapi bukan merupakan ketundukan pada peraturan-peraturan tertentu. Ketujuh, habitus dapat terarah kepada tujuan dan hasil tindakan tertentu, tetapi tanpa ada maksud secara sadar untuk mencapai hasil-hasil tersebut dan juga tanpa penguasaan kepandaian yang bersifat khusus untuk mencapainya. Keberadaan tujuan sosial sekaligus menegaskan bahwa habitus atau kebiasaan sosial seharusnya bersifat positif, sebab tujuan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan bersama. Habitus adalah kekuatan teori Bourdieu.
Penggunaan konsep habitus dianggap berhasil mengatasi masalah dikotomi individu masyarakat, agen struktur sosial, dan kebebasan determinisme. Dominasi tidak lagi diamati melulu dari pengaruh luar, tetapi juga akibat yang dibatinkan. Keseragaman habitus dalam suatu kelompok menjadi dasar perbedaan gaya hidup dalam suatu masyarakat. Sekian dulu video dari saya mengenai konsep habitus. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.